Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan Pak Danang. Hari ini kita akan lanjut belajar mengenai vaksin demam berdarah. Apa itu vaksin demam berdarah? Apakah bisa mencegah demam berdarah? Apakah kalau sudah vaksin demam berdarah kita masih bisa terkena demam berdarah lagi? Untuk itu, siapkan catatannya, siapkan kopinya, dan siapkan cemilannya. Let's go! Demam berdarah atau yang sering dikenal dengan istilah dengue fever adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus dengue ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan data yang ada, di Indonesia kasus demam berdarah ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi, apalagi pada saat-saat pergantian musim atau pancaroba. Salah satu pencegahan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus adalah dengan proses vaksinasi. Vaksinasi adalah suatu proses pengenalan tubuh terhadap virus atau antigen yang telah dilemahkan, yang menjadi penyebab penyakit tersebut, sehingga tubuh dapat membentuk suatu antibodi untuk melawan virus tersebut. Selain itu, apabila seseorang yang telah divaksinasi pada akhirnya terkena demam berdarah, pada prinsipnya tubuh telah mengenali virus yang masuk tersebut, sehingga tidak akan mengalami kondisi yang lebih buruk jika dibandingkan dengan yang tidak menjalani vaksinasi. Karena demam berdarah disebabkan oleh virus dengue, sehingga salah satu yang paling tepat yang dapat digunakan untuk melawan virus tersebut adalah dengan menggunakan vaksinasi. Di Indonesia, salah satu merek vaksin dengue yang telah mengantongi izin edar dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dapat diedarkan di seluruh Indonesia adalah Qdenga. Vaksin ini dapat digunakan oleh orang-orang mulai usia 6 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, bagaimana dengan anak usia kurang dari 6 tahun? Untuk anak dengan usia kurang dari 6 tahun, hasil penelitian secara klinis menunjukkan bahwa efikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan anak usia lebih dari 6 tahun, sehingga penggunaan vaksin ini belum direkomendasikan digunakan pada anak dengan usia kurang dari 6 tahun. Vaksin ini merupakan jenis vaksin live attenuated vaccine, artinya vaksin ini terbuat dari virus yang telah dilemahkan sehingga tidak memiliki virulensi yang tinggi. Selain itu, vaksin ini terdiri dari 4 jenis strain virus dengue yang dapat melindungi orang yang telah divaksinasi dari keempat jenis strain virus tersebut, yaitu strain TDV1, TDV2, TDV3, dan TDV4. Berdasarkan data dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, vaksin ini dapat mencegah demam berdarah sampai dengan 80,2%, yang artinya bahwa 19,8% pasien masih dapat mengalami infeksi dengue. Akan tetapi, jika terkena infeksi dengue tidak akan mengalami kondisi yang lebih parah dibandingkan dengan orang-orang yang telah mendapatkan vaksinasi. Efektivitas dari vaksin ini juga dapat mencegah perawatan di rumah sakit sampai dengan 95,4%, yang artinya bahwa seseorang yang terkena demam berdarah 95,4% bisa dirawat di rumah, sedangkan sisanya perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tadi kita telah membahas mengenai efektivitas dari vaksin ini. Berikutnya, bagaimana dengan toleransi dan keamanannya? Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan pada fase 1 hingga 3 pada kelompok pasien usia 6 hingga 45 tahun, penggunaan vaksin ini menunjukkan keamanan yang sangat baik dan dapat ditoleransi pada semua kelompok pasien dan hanya sedikit yang mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang muncul.
Bagaimana reaksi merugikan yang muncul dari penggunaan vaksin ini? Dari data uji klinis yang dilakukan di atas, KIPI yang muncul biasanya bersifat ringan hingga sedang, seperti nyeri pada tempat penyuntikan, muncul eritema atau bercak kemerahan, serta adanya pembengkakan yang bersifat sementara yang akan hilang 1-3 hari setelah vaksinasi. Selain itu, ada beberapa reaksi merugikan yang biasanya muncul dan biasanya bersifat sistemik atau menyeluruh, seperti sakit kepala, nyeri otot, malise. Kemudian ada juga yang namanya asitenia atau munculnya rasa lelah. Kemudian adanya iritabilitas, hilangnya nafsu makan, serta demam. Tetapi, efek merugikan ini tidak selalu muncul setelah penyuntikan vaksin demam berdarah, dan biasanya muncul reaksi yang berbeda antara pasien satu dengan yang lainnya. Jadi, tidak semua pasien yang disuntik vaksin demam berdarah ini mengalami reaksi merugikan. Selain itu, tidak ada gejala perdarahan dan reaksi anafilaksis yang dilaporkan setelah pemberian vaksin ini. Dalam penelitian klinis yang dilaporkan, reaksi hipersensitivitas yang dilaporkan juga sangat jarang sekali terjadi setelah penggunaan vaksin ini. Untuk pemberian vaksin dengue ini diberikan dalam 2 dosis, terbagi dengan interval pemberian 3 bulan antar dosisnya. Jika kalian divaksinasi tanggal 1 Juni 2023, maka dosis kedua vaksin ini diberikan pada 1 September 2023. Untuk pemberiannya sendiri, vaksin ini diberikan secara subkutan pada otot lengan bagian atas. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar pakai hashtag bahas ini dong Pak. Dan jika dirasa ada manfaatnya, bolehlah di-share ke WhatsApp keluarga dan di-share ke teman-teman. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk perkuliahan selanjutnya. Bye.